Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Para analis memprediksi permintaan industri kendaraan bermotor di Indonesia masih akan mengalami penurunan hingga tahun 2021. Hal tersebut disebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan diri konsumen terhadap sektor otomotif akibat gejolak pandemi COVID-19. Para analis memprediksi permintaan industri kendaraan bermotor di Indonesia masih akan mengalami penurunan hingga tahun 2021 mendatang. Hal ini disebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan diri konsumen terhadap sektor otomotif akibat gejolak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Bank Indonesia, tingkat kepercayaan konsumen nasional telah mencapai titik terendahnya di level 77,8 poin pada bulan Mei 2020. Di mana angka tersebut terus mengalami koreksi dari raihan tertingginya pada bulan Januari di level 121,7 poin. Sementara itu, sejumlah asosiasi menilai efek utuh pelonggaran ketentuan anyar dari Bank Indonesia baru akan dirasakan industri otomotif pada akhir 2021. Bahkan permintaan komponen kendaraan bermotor diprediksi akan melonjak jika syarat komersialisasi vaksin virus corona telah terrealisasi pada awal tahun depan. Adapun bilet yang diberikan BI tersebut diyakini dapat meningkatkan rata-rata utilisasi pabrikan otomotif hingga mencapai level 70%. Di mana saat ini utilisasi industri kendaraan bermotor dalam negeri hanya berjalan di bawah 60%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, saya lanjutkan perbincangan bersama Ketua 1 Gaikindo, Bapak Yongki Sugiarto. Pak Yongki, menurut beberapa prediksi dari ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020 untuk Indonesia sendiri, walaupun masih ada di zona negatif, tapi secara tren jika dibandingkan dengan kuartal 2 ini akan ada peningkatan lah. Nah, apa yang diantisipasi lah oleh industri otomotif? Sebelum kita nanti membahas mengenai insentif yang DP 0% ini. Silakan Pak Yongki. Ya, jadi tentunya kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa pelan-pelan pulih. Kuartal ketiga tentunya andai kata pun belum bisa ke positif, tapi tidak terlalu minus seperti kuartal kedua. Karena penjualan otomotif itu sangat tergantung kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ya, dari situlah kita bertitik tolak bahwa apakah penjualan kendaraan bermotor ini dapat mulai pulih lagi di bulan-bulan ke depan. Baik, Pak Yongki, mendesakkah kemudian industri otomotif perlu diberikan insentif? Ya, kami sebetulnya berharap tentunya dari pemerintah bahwa stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah yang tentunya kami sangat menghargai, itu ada juga stimulus yang bisa langsung mengena kepada harga jual kendaraan bermotor. Karena menurut informasi yang kami terima dari Bank Indonesia maupun dari OJK dan juga khususnya dari perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing atau bank kredit, itu mengatakan bahwa permintaan sekarang ini banyaknya ada di mobil bekas. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa daya beli masyarakat kita itu menurun. Yang biasanya sanggup membeli mobil, yang mana yang paling laku di Indonesia ini mobil yang sekitar 200-250 juta ke bawah. Nah, yang sekarang kalau dibilang mobil bekas, tentunya mungkin harganya yang 150 atau di bawah itu bahkan. Nah, dari situ kita harusnya bisa mengantisipasi. Karena kalau mobil bekas yang laku, kami juga sebetulnya tidak keberatan, oke-oke saja. Tetapi itu kan tidak akan menolong industri otomotif atau pabrikan-pabrikan. Dan saya lebih juga menyoroti adalah pabrik-pabrik komponen. Karena di situ banyak sekali karyawan yang terlibat, bahkan ratusan ribu. Nah, jadi maksud kami adalah kalau pemerintah bisa memberikan satu stimulus kepada harga mobilnya, maka harga mobil baru itu bisa diturunkan harganya. Dengan diturunkan harga tadi, daya beli kita tentunya akan bisa meningkat. Insentif-insentif apa Pak Yongki yang sekiranya dapat mempengaruhi harga jual dari mobil sendiri ke masyarakat? Oke, jadi supaya kita ketahui, di dalam satu produk atau mobil tadi, itu ada yang namanya pungutan-pungutan bea maupun pajak. Kalau kita bicara pemerintah pusat, kita membayar kepada pemerintah pusat adalah PPN.
pajak pertambahan nilai yang 10%. Lalu ada lagi adalah PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Nah, itu memang ada yang dibebaskan juga, seperti mobil yang kita bilang LCGC, itu memang tidak terkena PPNBM. Nah, selain itu, masih ada lagi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, yang nilainya cukup besar, yaitu 12,5% dari NJKB, yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Terus ada lagi PKB, pajak kendaraan bermotor, yang nilainya 2,5% dari NJKB tersebut. Bahkan kadang-kadang ada yang disebut progresif. Jadi kalau mobil pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu terus meningkat secara progresif. Jadi ada dua pajak yang dikena atau dipungut. Yang pertama oleh pemerintah pusat, yaitu PPN dan PPNBM. Lalu oleh pemerintah daerah sebagai PAD adalah BBNKB dan PKB. Nah, kalau ini, dua-dua ini bisa diberikan pengurangan, ditambah tentunya dari pihak pengusaha, akan memberikan juga, katakanlah, diskon atau apapun namanya, ya kan? Ini kan akan bagus. Jadi tiga pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha. Maka harga mobil itu dapat diturunkan. Nah, kalau harga mobil baru tadi bisa diturunkan, maka daya beli masyarakat itu bisa meningkat atau membeli kendaraan bermotor. Maka dari itu, semua akan bergerak kembali. Baik itu dari dealer yang tadi beroperasi, maupun kepada pabrikan, bisa memproduksi lagi mobil-mobilnya, begitu juga pabrik komponen. Ada yang tadi saya katakan, pabrik komponen ini luar biasa jumlah karyawannya. Pabriknya saja kurang lebih ada 800 di Indonesia, dan karyawannya itu lebih dari 200-400 ribu orang. Ya, komponen apa? Ya sebut saja pabrik ban, pabrik kaca, pabrik cat, pabrik karpet, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Ya, seperti apa Anda melihat kemungkinan insentif di beberapa hal tadi yang Anda tadi sudah sampaikan mengenai pajak-pajak ini mungkin akan diberikan oleh pemerintah nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri? Ya, kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Perindustrian. Nah, konon katanya ini sedang digodok oleh beliau-beliau di sana, dan juga akan juga tentunya dibahas dengan kementerian lain yang terkait, antara lain Kementerian Keuangan tentunya. Nah, maksud kami kalau itu bisa segera, sebetulnya kita juga minta stimulus ini tidak untuk selama-lamanya, hanya untuk misalnya 1 tahun saja, mulai dari September sampai dengan September tahun depan. Nanti begitu ini sudah pulih kembali, angka penjualan kita sudah mulai meningkat dan sudah hampir kembali ke normal, cukup itu kembali lagi saja kepada tarif-tarif yang berlaku. Jadi ini hanya untuk sementara saja, kami tidak minta untuk selama-lamanya. Kita minta untuk 1 tahun misalnya, untuk memulihkan kembali penjualan dan otomatis tadi industri yang ada pada kami. Dan ini juga kami mintakan untuk kendaraan-kendaraan misalnya yang diproduksi di dalam negeri. Karena mobil-mobil yang diproduksi di dalam negeri itu adalah mobil-mobil yang mayoritas dibeli oleh masyarakat Indonesia. Dari 1 juta mobil yang dipasarkan atau dijual di Indonesia, itu hampir 500-600 ribu adalah mobil jenis yang diproduksi di dalam negeri tadi, ya kan, kebanyakan tentunya MPV, dan harganya sekitar 200-250 juta ke bawah. Nah, itu memang itu yang kami maksud adalah supaya pabrik-pabrik inilah yang bekerja. Ya khusus diproduksi dalam negeri saja misalnya. DP 0% apakah ini dapat menjadi sebuah bumbu yang dapat meningkatkan apetit ataupun mungkin selera dari masyarakat sendiri untuk dapat membeli mobil, Pak Yongki? Ya, DP 0% ini juga baik, ya kan? Cuma yang kita mesti waspadai adalah dengan DP 0%, maka cicilannya akan naik. Iya kan, karena tidak ada uang muka. Terdistribusi ke jumlah cicilan per bulannya gitu ya? Iya, cicilan per bulannya akan naik karena 100% kredit barang ini, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua,
kita juga harus hati-hati. Kalau andai kata di tengah jalan macet kredit ini, maka apakah nilai jual mobil tersebut masih bisa menutup sisa hutang? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Nah, ini sih memang bukan kita Gaikindo, ini adalah lebih banyak kepada APPI atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. Saya yakin bahwa semua perusahaan pembiayaan menyambut baik tentunya DP 0% ini, tetapi mereka juga akan sangat berhati-hati dalam menentukan nilai atau uang muka yang harus dibayar oleh konsumen. Kalau konsumennya bonafit tentunya tidak ada masalah. Tetapi kalau yang agak meragukan, pasti mereka akan menerapkan juga jumlah uang muka tertentu lah. Baik, Pak Yongki, masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita harus jeda sejenak, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.